Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi di channel kami. Kali ini saya akan sharing salah satu komentar dari sahabat kita, yaitu penonton Gus El Official semua yang telah melaksanakan atau merasakan hikmah dari istiqomahnya membaca sholawat kepada Rasulullah sahabat ya. Nah, seperti apakah hikmah yang beliau ini dapatkan atau seperti apakah testimoninya? Maka seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Baik sahabat, langsung saja akan saya bacakan komentar yang pertama atau testimoni yang pertama, yaitu dari Expander BRV XL7. Ini beliau mengatakan, Alhamdulillah sejak saya rajin baca istighfar dan sholawat saat di perjalanan, pergi dan pulang kerja, naik motor atau angkot, selama beberapa tahun, dalam kurung tidak sampai 5 tahun, saya dan istri bisa punya rumah yang sangat layak di perumahan yang bagus. Dan kata orang mahal harganya di situ setelah 11 tahun menikah. Lalu akhirnya saya diangkat jadi karyawan tetap setelah 11 tahun kerja jadi karyawan kontrak. Saya diberi kemudahan untuk mendapatkan keduanya. Sampai sekarang saya masih konsisten sering baca istighfar dan sholawat di perjalanan pergi dan pulang kerja. Mudah-mudahan ada doa lain saya yang terkabul. Amin. Terima kasih. Jadi beliau ini sahabat membaca sholawat dan istighfarnya itu hanya ketika akan berangkat kerja dan pulang kerja, alias di atas kendaraan sahabat. Nah, jadi waktu yang senggang ini, waktu yang banyak, biasanya kita itu menghabiskan hanya tolah-toleh ke kanan dan ke kiri atau memikirkan, membayangkan sesuatu yang tidak pasti. Namun waktu yang demikian itu beliau pergunakan untuk membaca sholawat dan istighfar sahabat. Nah, Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang membiasakan istighfar, melazimkan istighfar, istiqomah membaca istighfar, sedikit-sedikit astaghfirullahaladzim, sedikit-sedikit astaghfirullahaladzim. Atau misalkan seperti saudara kita ini, beliau saat di perjalanan pulang dan pergi membaca istighfar, maka kata Rasulullah di dalam hadisnya tersebut, Allah akan menjadikan jalan keluar mudah baginya dari setiap masalah yang dia hadapi. Kemudian apalagi balasan bagi orang yang istiqomah membaca istighfar, maka yang kedua sahabat, yaitu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka, dari arah yang tidak pernah ia fikirkan sahabat. Ini fadilah membaca atau membiasakan diri membaca istighfar. Kalau membaca sholawat, maka seperti biasa, kalau kita membaca sholawat 100 kali, maka kata Rasulullah akan dikabulkan kebutuhannya, hajat-hajatnya itu 100 hajat sahabat. Yang 30 dikabulkan di dunia, kemudian yang 70 akan dikabulkan di akhirat. Nah, untuk sholawat ini sahabat, maka dibaca dimanapun selain di kamar mandi, maka sudah pasti akan diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara ini bisa kita tiru sahabat bagi kita yang mungkin orang-orang yang sibuk, tidak sempat duduk untuk membaca sholawat, membaca istighfar misalkan, maka kita pergunakan saat kita bepergian sahabat. Karena misalkan kalau orang yang sibuk, saya sibuk misalkan, kalau datang kerja maka badan sudah capek, lelah, tidak mungkin membaca istighfar atau sholawat. Maka kita baca saat kita akan bekerja atau bepergian itu sahabat. Yang terpenting adalah istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Barang siapa yang istiqomah, maka akan diberikan 1000 karomah oleh Allah. Kalau kita istiqomah, kemudian insya Allah dengan istiqomah tersebut, wasilah tersebut, maka hajat-hajat kita, doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu sahabat. Karena kadang-kadang itu sahabat, itu kita
lebih senang, mohon maaf dalam tanda kutip, kita lebih suka bekerja puluhan tahun tanpa istiqomah membaca sholawat, dengan dibandingkan kita hanya membaca sholawat beberapa bulan atau beberapa tahun saja, kemudian hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi seandainya kita istiqomah 1 tahun saja sahabat, kalau sahabat kita mungkin tidak sampai 5 tahun ini, maka semua kebutuhannya, semua doanya telah dikabulkan oleh Allah. Padahal beliau sudah menikah selama 11 tahun. Coba bayangkan dengan seseorang misalkan yang tidak istiqomah membaca sholawat, yang tetap dengan pekerjaan yang dalam tanda kutip mohon maaf sekali, itu pas-pasan sahabat, maka selamanya akan seperti itu. Walaupun ada kemungkinan mungkin suatu saat derajatnya akan diangkat oleh Allah. Namun kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak meminta kepada Allah, maka kemungkinannya bisa 2 sahabat. Bisa jadi Allah mengabulkan hajat-hajatnya, bisa jadi Allah mengangkat derajatnya, namun bisa jadi juga tidak sahabat. Kenapa? Karena kita tidak meminta. Sedangkan Allah memberikan rezeki itu kepada yang Dia kehendaki. Beda halnya kalau kita meminta kepada Allah, maka saat kita meminta sudah pasti tidak ada pilihan lain, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka kata Allah akan aku kabulkan, akan aku ijabah, kata Allah sahabat. Bahkan dalam ayat yang lain ketika wa idza sa'alaka ibadi anni, firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alakah, jika ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah di dalam Al-Qur'an, anni, tentangku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Maka dekat ini sahabat kalau kita artikan, Allah itu sangat dekat dengan kita. Saat kita berdoa, maka Allah tahu. Saat kita berdoa, Allah itu mendengar. Allah itu melihat sahabat. Ketika Allah melihat, mendengar doa-doa kita, sedangkan beliau adalah maha pengasih dan maha penyayang, beliau maha dermawan, maka tidak mungkin dengan kedermawanannya, dengan sifatnya yang begitu penyayang, doa kita tidak dikabulkan. Itu tidak mungkin sahabat. Karena itu kata Allah, jawablah fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, aku akan mengijabah doa-doa mereka dengan syarat idza da'an, jika mereka itu berdoa, kata Allah sahabat. Maka dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kalau kita berdoa maka pasti akan diijabah oleh Allah. Kalau tidak berdoa maka masih 2 kemungkinan. Bisa jadi doa kita, bisa jadi hajat kita dikabulkan. Kalau Allah berkehendak, yarzuqu may yasha, Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Namun bisa jadi juga tidak sahabat. Kenapa? Karena kita tidak meminta. Tapi kalau berdoa maka sudah pasti akan Allah kabulkan, Allah berikan apa yang Ia pinta sahabat. Kira-kira seperti itu apa yang bisa kita ambil hikmah dari testimoni sahabat kita ini sahabat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi Anda semua, dan bagi sahabat Gus El Official semua yang punya hikmah, cerita hikmah spiritual, pengalamannya mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar, atau menghatamkan Al-Quran misalkan, maka silahkan tulis di kolom komentar agar hikmah yang kita rasakan itu bertambah kebaikannya, ditebarkan kepada yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.